Oke, selamat sore menjelang malam di podcast kita yang ke-13 di Ngebom. Ngobrol enak bareng Apa kabar Om Irwan? Baik. Alhamdulillah Om Imam. Iya. Gimana Om Imam sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kayaknya makin sibuk nih. Makin gemuk. Ya, itu kan ciri khasnya ngebom. Iya, kali ini gue ditemenin Om Irwan karena sahabat gue lagi sibuk kerja nih di luar. Thank you Om Imam udah ngajak join bareng di ngebom. Kali ini tamu undangan kita siapa nih Om Imam? Narasumber kita nih pemain logistik juga, pemain ekspedisi juga, tapi yang lebih spesifik lagi ekspedisinya. Dan unik ya? Yes. Wah. Jarang lah kalau gue mesti jarang lah kalau yang ini. Oke. Gitu. Makin penasaran ya. Kira-kira tamu kali ini siapa? Dari kurir, sales, sekarang jadi pengusahanya. Wah. Jadi dari kurir ya? Iya, cluenya itu ya. Oke. Oke, kita sambut Om Rendra dari PT SP Dingin. Ekspedingin, tepuk tangan yuk buat Om Rendra. Katanya dulu kurir ya Om? Ya. Luar biasa. Boleh diceritain nggak kira-kira perjalanan sampai dengan titik saat ini? Kalau saya lihat di beberapa platform Om Rendra udah eksis banget nih. Iya, LinkedIn ya. LinkedIn ya, kita betul temenan ya. Iya. Nanti kita tag lah ya hasil dari LinkedIn ini. Silakan Om Rendra, kira-kira boleh diceritakan perjalanan karirnya Om Rendra sampai dengan hari ini. Ya, makasih Om yang sangat luar biasa ini. Ya, kalau diceritain panjang sih sebenarnya. Perjalanan itu nggak bisa diceritakan dengan duduk bersama, apalagi tidur bersama. Gitu ya. Nah, jadi gini, singkat cerita, mengawali tahun 2000. Tahun 2000 itu saya merantau ke ibu kota, ya kan, datang ke tempat rumah om saya, ya kan, minta kerjaan sama om saya. Waktu itu hanya beliau bilang cari sendiri, kamu harus mandiri di ibu kota. Jangan berharap dari om. Nah, waktu itu kan namanya ponakan yang nggak pernah ke ibu kota kan kaget, shock kan. Teman dari mana Jawanya? Madiun. Ya. Nah, setelah itu om saya cuma pesen, kamu harus belajar mandiri, suka duka kamu telan. Ini om cuma bisa bantu. Kalau kamu nanya ke sana harus pakai apa, modanya harus bagaimana, terus ini PT di mana, om kasih tahu. Tapi secara lapangannya atau perjalanan kamu jalan sendiri. Nah, singkat cerita, dapat pekerjaan waktu itu kurir, ya kan, kurir yang nggak tahu jalan tapi ya. So tahu. Kita mau tidak mau lah ya. Kita mau tidak mau butuh kerja. Belum ada Google tuh ya. Belum ada Google kan. Belum ada map. Pokoknya instingnya nanya orang tersesat gak tersesat pokoknya jalan. Nah, itu sering patah itu bener banget ya. Benar. Malu bertanya, sesat di jalan. Iya, nggak nanya-nanya lagi. Tapi kadang-kadang nggak nanya-nanya nyasar. Iya. Udah nanya nih mau bener sama Sabun, udah sononya dia itu bisa 3 kilo. Ya, benar. Nah, akhirnya perjalanan menjadi kurir itu sungguh luar biasa, pengalaman handover barang yang mana mindset waktu itu nggak ada cita-cita kan, waktu itu kan pengen jadi pilot ya. Wah, ya kan? Tinggi banget itu. Namanya cita-cita. Iya, dokter sah aja sih. Gitu. Presiden juga pilot, ternyata pilot beneran. Tapi pilot paket. Iya, ya kan? Pilot paket. Ya, walaupun bawa armada kendaraan putih, yang orang dulu itu kalau kita kirim ke daerah, bukan di Jakarta ya, tapi yang ke pinggir-pinggir Jakartanya itu dulu dikira bawa ambulan. Mobil itu dikira ambulan. Jadi waktu itu di perkampungan itu, padahal saya bawa paket banyak orang TKI ya. TKI kan bawa paket dari luar ke sini, kita nerusin paketnya. Rata-rata dibilang bawa jenazah. Padahal mau nganter. Karena mobilnya mirip kayak ambulan. Iya, padahal udah nggak ada wiwinya, nggak ada. Tapi orang tetap nganggapnya itu warna-warnanya putih ya. Dikira Pak bawa jenazah siapa? Emang nggak ada logo-logonya? Ada logo. Ya balik lagi kan, namanya di pinggir Jakarta. Waktu itu kan tahun 2000-an kan belum seramai sekarang kan. Nah itu ya cerita singkat uniknya waktu jadi kurir gitu. Nah kemudian sering berjalannya waktu, naiklah di sales, karena waktu di kurir itu kita banyak ngomong, customer banyak bilang, atau pelanggan itu banyak bilang, kalau kirim ke sini bisa nggak, kirim ke sini bisa nggak. Rata-rata terima paket itu kan nanyain, Mas bisa kirim ke sini? Ya, waktu itu nanya ke saya, Om bisa ke sini, Om bisa ke sini. Ya kita ngomong bisa. Dan akhirnya saking sering bilang bisa itu kan, namanya kurir kan cuma bawa paket. Transit aja waktu itu kan. Transit and over buat itu doang, sama bawa paket.
Nah, nggak kepikiran sama brosur dan lain-lain kan. Nah, Ya. seiring berjalannya waktu minta brosur, akhirnya jalan. Disitulah lama kelamaan kok. Saya tadi dapat kurir ini ngasih tahu bisa kirim sini nih. Kedengaran sama supervisor. Nomornya sales. Nomornya sales itu, maksudnya nomor sales itu kan di telepon. Ya. Pas waktu itu, kok dapat nomor ini dari mana? Oh iya tadi kurirnya ngantar paket Yang ngasih brosur, sekalian. suruh telepon ke sini, ke sini. Wow. Kedengaran supervisor, ya kan. Akhirnya Arendra kamu ikut di tim marketing aja kan gitu. Nah, geserlah ke. Ini udah mulai step pertama nih ya. Waktu naik. itu, wah. Mindset sales kan ditarget lah, capek-capek dipecat lah kan gitu kan. Nah, kalau gue dulu malah beda. Sales tuh pakai dasi, baju putih, ingat sana bahan, Ya, sepatu pantopel, bawa panci. ya itu banyak itu. Itu namanya sales panci namanya. Dulu banyak. Ya kan? Nah, dulu banyak kayak gitu. Nah, terus ini kita lanjut lagi. Nah, akhirnya di tim itu namanya juga mungkin keturunan dari orang tua juga yang suka tantangan ya. Betul. Ya kan? Jawa sih. Sudah dari sono, Apalagi udah coba di namanya kota- di gagal ibu itu kota. udah biasa. Dimaki-maki udah jelas gitu kan. Pasti. Nah, coba peruntungan atau karir di bidang sales. Sales. Banyak insight dari waktu itu dari internal sama eksternal ya kan, dari customer juga bagaimana. Nah, setelah itu pekerjaan di sini kok modelnya gini-gini aja, ya kan? Ini Gak ada tantangan. di bendera yang pertama waktu itu. Kan? Tantangannya udah mentok. Kan? Nah, lanjutlah mencoba tantangan di bendera berikutnya. Ya, di perusahaan lain ya. Benar, di perusahaan lain. Nah, kemudian dapatlah level di middle management, Oke. ya kan? One step lagi Benar, naik nih. benar di middle management. Nah, akhirnya membawa beberapa tim sales, yang mana perusahaan itu ya sebenarnya dari nol, ya kan? Dari nol sama-sama teman-teman kargo juga kita bangun perusahaan bareng dan akhirnya tumbuh dan sama lagi pencapaian itu kan kadang saya juga nggak maksimal ya. Kok gini-gini aja, coba tantangan baru lagi, ya kan? Suka tantangan berarti lo ya? Ya, mencoba tantangan baru lagi. Waktu itu ngebayangkan karena cita-cita kan pilot, Oh iya. Pilot. ya kan? Waktu itu kan, tinggi, waktu di perusahaan kedua itu kan mencoba bidang darat, 1 darat, 2 darat. Nah, yang ketiga ini mencoba peruntungan di dunia penerbangan, tapi untungnya di sektor kargo bukan pilot ya. Nah, Tapi sama juga, akhirnya sedikit paham tentang dunia kargo, tentang DG, tentang genko kayak gitu, aturan mainnya bagaimana, lini 1, lini 2 dan seterusnya, sampai masuk ke badan pesawat pun saya juga pernah jalan. Nah, gitu. Yang minimal masuk pesawat. Minimal Walaupun masuk nggak jadi pesawat, pilot. masuk pesawat barang, yang notabene kosong blong. Biasanya kan masuk pesawat penumpang kan isinya orang Iya, semua. Orang semua. Ini masuk pesawat yang isinya blong. Oh, ternyata sama kayak truk ternyata. Bayanginnya kayak gitu, sama kayak truk. Coba bedanya ini terbang. dia di atas saja jalannya kan gitu. Oke. Nah, profesi itu tantangan juga terus berjalan. Nah, mentok lagi waktu itu. Wah, dunia penerbangan gini-gini aja. Nah, belum waktu itu isu ada COVID. Oh ya kan? iya. Turun dah tuh, nggak boleh Isu tuh COVID, ya kan? Ya kita sebenarnya orang kargo paling nggak di Yeah. lockdown kan. Waktu itu kan dari China kan, isu-isu itu kan dari China. Pasti akan merembet ke negara lain. Asia ya. Ternyata Indonesia dapat juga isu COVID itu dan beberapa orang juga kena virusnya. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk lockdown. Tapi cerita di balik lockdown itu sebenarnya waktu itu aku udah mikir pesawat nggak boleh kerja, ya kan? Semua karyawan akan di WFH-kan, Di rumahkan. ya kan? Kemudian sektor darat juga sama. Ternyata enggak. Saya mikirnya kan ini orang makan gimana nanti? Kita biasa di warung, nongkrong di kantin, ya kan? Hahihi, ya kan sambil ngopi kan? Nggak ada itu lagi. Apa yang mesti dikerjain? Apa nanti berikutnya? Nah, singkat cerita, waktu itu ada salah satu driver mobil pendingin, kita ngomongin kulkas saja ya. Mobil kulkas itu berhenti di sebuah warteg, ya kan? Saya nanya, Mas, bawa apa? Kok mobilnya agak aneh gini kan? Sebenarnya udah tahu mobil itu, cuma karena waktu itu kerjaannya nggak bidang itu, ya masa bodoh lah. Nggak terlalu ngeh gitu lah ya. Benar. Habis itu saya tanya driver itu sambil makan, bawa apa? Bawa ikan, Pak. Dari mana? Dari Rembang. Oh, Rembang. Itu mau dibawa kemana? Ke Muara Baru. Loh, kok mobil bisa ngangkut ikan? Kan gitu kan? Iya Pak. Mulai berpikir ya. Iya, kok bisa ngangkut ikan ya? Bisa. Sebenarnya nggak hanya ikan sih Pak. Sopirnya bilang gitu.
Daging saya juga ngangkut, sopirnya bilang gitu. Pak, produk es saya juga ngangkut, es krim gitu. Wih, banyak juga nih sopir kan, ngangkut ini ngangkut itu produknya. Mas, bentar, ini mobil sama kayak mobil yang sebelah ini kan, sama Pak. Bedanya kita pakai AC. Gitu. Ada pendinginnya. Benar. Mas boleh lihat sebentar, saya bilang gitu. Sambil makan itu, Pak saya habisin makan dulu sebentar. Enggak apa-apa. Nah setelah dia habis makan, saya juga udah habis makan. Dibukalah sedikit tuh pintu kulkasnya itu, benar isinya ikan, dan begitu dibuka ngebul kan. Dingin gitu. Dingin ya. Woi berasap nih, ternyata asapnya dingin. Wah kirain ikannya matang ya. Katanya keras. Waktu dipegang juga sama saya pegang gini-gini, keras juga ikannya. Beku. Nah singkat cerita masuk ke warung lagi, ngobrol ABCD, karena dia udah kasih insight saya sebagian, peluangnya ini. Ya udah Mas, saya bayarin makannya deh. Mau nambah nggak? Dapat ilmu ya. Mau bungkus nggak? Saya bilang gitu kan. Mau bungkus nggak kan gitu? Nggak usah Pak, beliin rokok aja. Nah udah beli rokok. Ini ngambil 1 jangan 1, ambil 3. Gitu. Ya karena ibaratnya gini, saya dapat insight, tapi memang masih mentah. Nah, tapi udah kebayang mau ngapain kebayang. Nah setelah itu pulang ke perusahaan, ngobrolin hal itu, akhirnya sama owner di approve. Oke, yuk kita coba 1 unit dulu waktu itu. Expand lah tuh ya perusahaan itu. Mulai trial ya. Baru trial. Waktu itu memang founder ini punya usaha catering di airport. Oh pas. Nah akhirnya mobil catering itu karena jarang kepake, cateringnya dicabut, dia udah alihin ke perusahaan yang lain, mobilnya saya pakai. Nah, awalnya dari 1 unit itu. Tapi memang sudah ada kulkas tuh mobilnya? Ada. Jadi memang udah ready ya? Hanya mobil itu dipakai untuk inner city bandara aja di airport. Jadi nggak bisa. Untuk bisnisnya si owner ya? Benar. Akhirnya kita coba land Sumatera yang tadi daratnya sudah jalan tadi. Kita coba versi coldnya. Nah, waktu itu marketnya nggak kebayang mana gue marketnya gitu kan. Saya baru mau nanya tuh Om Hendra. Gimana cari marketnya? Ya awal itu market nggak kebayang sama sekali. Ngapain? Marketnya apa ya? Kalau Dray kan enak. Ke PT ini, apa aja? pabrik ini. Udah jelas karena kan skillnya awal di situ. Betul. Waktu buka lembaran baru ngeblank. Itu semedi di atas kali aku. Duduk di bu kayak orang di kampung kan duduk bu gitu kan. Kalau kita orang bilangnya bu kalau orang kampung kan. Duduk di situ gimana, apa yang mau diisi kan gitu. Kendaraan ada, ini mau lockdown, orang butuh makan, apa yang mesti diangkut. Oh iya Bapak kemarin kan bilang Muara Baru. Ya kan. Saya tahu Muara Baru. Nah cobalah ngubek-ngubek di situ. Dari situ kebayang marketnya pelan-pelan. Oh ternyata Muara Baru tempatnya perusahaan ikan-ikan di sini semua ya. Yang beku-beku lah ya. Nah itu waktu itu hanya yang gak ada yang kenal sama sekali, hanya kelilingin aja, kelilingin, banyak mobil pendingin gitu, kelilingin, nanya penjaga, nanya ini, banyak nanya penjaga sebenarnya. Security atau kuli panggul atau apa yang lagi istirahat. Ya sama, muter itu bisa habis yang tadinya nggak maniak ngopi. Jadi dipaksa ngopi karena cari tahu informasi itu. Sambil ngobrol. Ya, siapa sih yang pegang pengirimannya gitu? Ya, cari tahu di situ. Akhirnya kenal satu-satu, dapat kontak. Kita coba propose. Ya awal-awal sama. Awal-awal itu kita kenal. Ya namanya kita bisnis dry. Tiba-tiba ke cold. Ya SDM balik lagi. Barang rusak semua. Waktu itu kita ya karena driver terbiasa bawa mobil biasa, nggak biasa bawa mobil cold. Ya rusak barang kita ganti. Ya balik lagi, untung founder ini ngasih belajar ya, pembelajaran cukup luar biasa. Ya. Saya dipaksa belajar dan dia tanpa pamrih berusaha untuk membuat saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Akhirnya kita pelajari, kita analisa bisnisnya. Oh harus begini. Oh bangun SDM dulu ternyata sebelum marketnya dicari. Itu tahun 2020 berarti Om? Itu 2020. Pas COVID berarti ya? 2020 Januarinya. April kan COVID. Januarinya udah pelajari itu, ya kan, udah testing, nah, ada rusak, ada macam-macam, ya kan, ada klaim yang cukup luar biasa tinggi, yang mana saya nyerah tapi founder nggak nyerah, ya kan, harusnya kan pembeli duit yang nyerah, saya yang dibebani tanggung jawab nyerah, nah founder kasih semangat terus dan akhirnya terus berjalan, gitu, dan terus berjalan sampai saat ini, ya kan, nah balik lagi, memang kata founder benar. Ciptakan SDM-nya dulu, baru nyari marketnya. Oh. Kamu udah kebayang market nih. Biar pinter dulu gitu ya Om. Kebayang marketnya udah kebayang.
mending SDM dulu cari. Yang ngejalaninnya mesti benar ya. SDM-nya ajarin dulu bla bla. Akhirnya kita bangun SDM-nya dulu, ya kan, dari admin, dari driver, dari operation, ya kan, lapangan kan masih single factor saya kan. Gitu. Saya SDM yang bawa barang-barang itu harus diajarin semua. Kita ajarin semua, ya kan. Saya waktu itu cari driver yang memang alumni yang biasa memegang bawa code demo. ya. Oke, kita ajak kerja, ya kan. Kemudian cari admin yang biasa bawa paket-paket, kan gitu. Saya nggak ganggu, yang waktu itu nggak ganggu internal dulu. Kayak bikin departemen sendiri lah. Nah, belajar dari situ akhirnya tumbuh. Kita belajar banyak tantangan juga, banyak masalah juga, ya kan. Beban mental juga, beban materi juga. Tapi endingnya adalah bisnis ini bisa happy pada akhirnya. Om Rendra, mohon maaf, buat siapa sih ini? Apa namanya, ekspedisi pendingin ini nih, atau kulkas tadi nih, mobil-mobil kulkas ini, Om, buat siapa kliennya, klien model apa yang akhirnya bisa dilayani dengan mobil kulkasnya? Pasarnya lah ya. Iya, kira-kira. Ya, awalnya ngelirnya ya itu perikanan itu. Awalnya Ya, karena muter-muter di perdagangan atau tempat muara baru itu kan, isinya kan pabrik ikan semua kan gitu. Awalnya memang mikirnya marketnya itu aja. Itu awalnya dari situ, ya beberapa kenal, ya kan. Akhirnya jalan, kemudian ada yang ikut air freight juga, ternyata ada yang ikut darat juga ada, dan akhirnya tumbuhlah bisnis rantai dingin ini waktu COVID. Waktu COVID itu memang pabrik tutup, tapi masih dibuka sekian persennya untuk distribution. Benar. Nah, pada waktu itu kan orang nyari ekspedisi susah, apalagi ekspedisi yang coldnya. Iya betul. Di situ saya coba beriklan di Facebook. Waktu COVID, karena memang dirumahkan semua. Betul. WFH kalau itu orang bilang. Nah, di situ saya mencoba ngiklan main Facebook. Tadinya hanya buat lihat-lihat, coba posting. Ada yang interest, nanya-nanya. Nah, nanya 1 2 3, akhirnya nanya 1 2 3, akhirnya jadilah potensi untuk kerjasama. Akhirnya dia percaya, kita kirim. Disitulah mulai meledak perlahan-lahan. Jadi setelah orang naik tangga satu-satu, ini naik tangganya nggak satu-satu lagi, langsung naik 2 anak tangga, 3 anak tangga. Langsung jam. Ya, posisi itulah dilema aku juga waktu itu. Oh, dilema. Demand gede, tinggi. Supply-nya masih kecil. Masih dalam kondisi saat itu ya. Dipaksa sama keadaan apapun itu. Ya kan? Permintaan terus. Karena ya efek beriklan. The power of advertising ya. Benar. Nah, kira-kira barang selain ikan apalagi tuh Om yang bisa dilayani di Expedingin? Nah, seiring berjalannya waktu, ya kan, setelah ikan saya mikir apa yang harus dibawa lagi kan. Oh, ternyata segmennya ada yang masuk ke daging ternyata banyak. Ada ayam, kerbau, domba, kambing, sapi, ya bebek gitu. Semua jenis daging lah ya. Ya, gitu. Semua yang halal semua. Ya. Akhirnya merambah ke market itu. Waktu itu juga nggak tahu kemana. Tapi gambaran udah ada. Ini tukang jagal pada kemana ya kan gitu ya. Akhirnya coba searching lagi, masuklah kumpulan-kumpulan tukang jagal waktu itu. Wih, udah masuk ke situ. Masuk, akhirnya coba masuk ke komunitasnya tukang jagal, ikut acara-acaranya. Di situ dapat. Nah, tukang jagal itu biasanya kan pesanan orang, Pak. Yang pesan kan dia ngasih kontaknya nanti kan. Kasih kontaknya, Akhirnya dari tukang jagal itu dapat kontak beberapa customer. Nah, itu naik kelasnya di situ. Ya balik lagi, demand sama supply sekarang masih tinggi demandnya juga. Oh, gitu. Ya itu di sana kan gitu. Kalau untuk sistemnya sendiri gimana, Om Rendra? Sistem di Expedingin ini ya, barang-barang cold gitu. Apakah berbeda dengan barang-barang yang umumnya gitu, dan yang dry gitu? Ada perbedaan nggak Om Rendra dari sistem operasionalnya nanti? Dibilang beda, pasti beda. Beda ya? Karena nggak mungkin operasional yang biasa bawa kargo biasa diminta untuk mengerjakan barang-barang cold. Pasti akan berbeda dan ini teman-teman selalu saya kasih insight terkait teknik atau mengirimkan tentang barang operasional berpendingin ini. Jangan libatkan orang-orang yang sudah matang di pekerjaannya. Mending didik orang baru dari awal
Oh, jadi nggak bisa dijadiin satu tuh? Nggak bisa, karena akan pecah fokusnya. Oh gitu. Resikonya juga makin tinggi bagi si pengusaha. Jadi Om Rendra ini di Expeding benar-benar spesialis dong ya. Jadi bangun sendiri ya, apa karyawannya ya, SDM-nya Benar. diajarin dari nol. Iya. Jadi tidak ada ke distract. Iya, ini cerita kecil ya. Iya. Lucu tapi menarik. Oke. Waktu itu temen lama juga bilang dia kirim salmon, Oke. tapi minta cepat sehari nyampe. Parin, bantuin aku kirim salmon ke Medan. Tapi besok harus nyampe. Mana bisa? Aku mobilku truk kok. Kok suruh nyampe kan nggak mungkin. Pak Ren kan paham dunia penerbangan. Udah ikut pesawat aja saya bayar Pak Ren gitu. Oh ya sudah, bawa barangnya ke tempatku ya gitu. Biar nanti kita cek dulu. Bawa ke gudang dulu. Oke. Nah, begitu masuk gudang, teman-teman di operation sama di admin itu ngeliat barang itu kayak bingung. Kebingungan. Pak Ren, ini ada barang masuk. Barang masuk. Kita tahu ini salmon. Tapi katanya ikut pesawat. Gimana caranya Pak Ren? Waktu itu teman-teman nanya, oh iya ya, aku lupa. Aku belum pernah ngajarin yang Belum itu. di briefing. Karena memang saya set untuk darat dan ini loh bisnisku sebenarnya. Iya. Mereka tak aja jadi entrepreneur untuk ini. Jadi masih muda-muda mereka bisa putusin sendiri, eksekusi sendiri dan lain-lain. Keren. Gitu kan. Nah, begitu mereka bingung, saya baru oh iya ya, udah malah tak tinggal-tinggalin kan. Pas datang ke gudang, iya, wis gak usah dikerjain. Liatin aku aja. Nanti kalau aku cerita takutnya kalian bingung. Nah, akhirnya saya manggil salah satu agen penerbangan untuk jemput barang di gudang. Ya kan, sambil saya kenalin nih teman-temanku di dunia penerbangan ABCD. Nah, akhirnya juga ngajarin cara lihat monitornya di penerbangan bagaimana di sistem dan seterusnya dan seterusnya. Satu orang saya kasih lihat, keren ya Pak, ternyata ada ya bisnis kayak gini. Ya memang ada, tapi mohon maaf, soon kalian akan tahu hal ini, tapi jangan sekarang, saya bilang gitu. Nah, itu yang membedakan mana yang bisnis yang udah survive di cold sama survive di dry. Kalau digabungin akan chaos nanti. Maksudnya gini, yang sudah bisa dry tiba-tiba diperbantukan di cold, nanti dia akan bias gitu. Iya. Ke distract gitu ya. Nah, itu tetap jalan salmonnya. Tetap Ikut orang apa ikut barang? semuanya ikut agen penerbangan tadi. Oh. Jadi Pakai saya vendor serain lah ya. temanku tahu kalau itu pakai vendor dia tahu, cuma dia minta ke aku suruh ngurusin. Minimal 1 hari nyampe. Iya, harus besok nyampe karena toko butuh. Oke. Karena stok udah. Karena yang dilihat adalah Om Rendranya. Iya. Distrustnya Dia percaya di situ. Trustnya di Om Rendra ya. Iya, karena dia pernah lihat saya bantu waktu itu kan kok bisa cepat. Ya balik lagi saya ngomong temen di penerbangan juga sama. Bro, lu bisa nggak besok nyampe? Bisa Pak Ren, harus booking yes, booking dulu dah. Itu the power of service berarti. Ya, Koneksi. Nah itu cerita singkat kenapa teman-teman yang di Expeding sekarang itu kalau belajar kirim kargo pesawat mereka masih agak tabu atau masih agak buta ya karena memang mindset dia saat ini adalah the power of daratnya Expeding. Iya. Dan servisnya itu Expedingin khusus mana aja? Seluruh Indonesia kah? Saat ini kita baru Sumatera, Jawa, Bali dulu. Sumatera, Jawa dan Bali. Benar, Sumatera, Jawa, Buat Bali. kalian ya yang punya produk frozen, punya produk tadi yang sudah disebutkan Om Rendra, ada daging, ada ikan ya Om ya. Ya. Bisa tuh yang mau area Sumatera, coklat, makanan-makanan ya. Intinya gini, kalau mau lihat produk apa yang saya bawa, datanglah ke supermarket besar, ya kan, lihat kulkas yang tidur di lantai. Wah, tuh lihat ya. Datang ke supermarket yang ada kulkas di bawah tuh. Ya, itu barangnya semua Barang itu yang kita bawa. Dibawa oleh Expedingin tuh buat kalian ya yang punya bisnis, yang mau bisnis, yang mau tanya-tanya, boleh nih langsung ke Expedingin ya. Ya, Rendra, ya. boleh. Nah, one stop solution itu gue pengen tahu servisnya tuh selain pengiriman apa aja sih yang dikasih dari Expedingin ini? Ya, one stop solution itu kita mengusung tema juga melayani pertanyaan dari pelanggan yang di luar jam kerja juga. Kan suka ada yang nanya-nanya di luar jam kerja, namanya owner rata-rata kan kadang anytime lah ya, kapan aja. Dia akan tanya terus kemudian ya kita kasih solusi. Kita bisa bawa gudang kami besok buka jam sekian. Namun sebelum kirim kita harus memberitahu ketentuan pengirimannya seperti ini. Dia pelajari, oke, besok ada driver saya datang bawa barang.
door to door-nya tuh. Itu one stop service itu adalah memberikan solusi terus walaupun di luar jam sekalipun. Gitu. Dan kita bilang bisa, kita bilang enggak, ya enggak. Itu namanya service excellent ya. Kalau gue lihat di sini kan nih suhu 20 Minus. Ini ya, minus 20, gratis penjemputan. door to door service. Terus gratis penyimpanan cold storage transit. Oh, nih gue belum ngerti nih. Yang terakhir, gratis penyimpanan cold storage. Ya, kalau 1, 2 ini kan udah umum, 3 juga udah umum ya. Oke. Nah, gratis penyimpanan atau cold storage transit itu adalah selama contoh Om kirim, Jadwal. ya Om Oke. kirim mau kirim frozen, Oke. ya kan? Nah, jadwalnya kita, Om kirim sudah tahu jadwal kita, Ah. tapi pelanggannya Om kirim Udah ngirim duluan. udah ngirim duluan. Oke. Nah, kita ada fase penyimpanan free 2 hari sebelum dan sesudah Oh. pengiriman. 2 hari tuh, guys. Ya, Oke. sebelum dan sesudah pengiriman. Mantap. Kalau sama yang lain bayar kali ya. Eh, Ini gratis guys. Pokoknya kalau kirim ke SP Dingin, fasilitas yang didapat adalah free penyimpanan 2 hari sebelum dan sesudah pengiriman. Wih, Servisnya Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Batam, Balikpapan. Ya. Oke. mantap tuh. Dan ada beberapa kota lainnya. Oh. Buat kalian Selanjutnya, ya, mantap atau nih. sudah berjalan? Selanjutnya nanti akan ada di Ada penambahan area di kah, Om? penambahan area Sulawesi, Sulawesi. Kalimantan juga ada penambahan area. Timur? Kalau Sumatera Jawa, Sumatera udah penambahan area barat gitu. Oke. Gitu. Timur belum. Belum. Eh, Tapi kita akan segera. doakan, kita doakan. cukup mahal investasinya. Struggling lah ya. Tapi sekarang udah banyak kan mobilnya. Ya Harus. kalau dipakai jarak jauh sayang harus pakai moda yang lain untuk Moda bisa yang mencapai lain, yang sama. Oke, benar. Itu. Wah tuh, buat kalian ya, yang punya bisnis apapun itu ya, yang harus dalam kondisi dingin dan harus dikirim ke daerah-daerah. Ini menurut saya satu-satunya yang punya komitmen, bahkan bisa kasih 2 hari gratis ya, Ya. untuk transit sebelum dan sesudah. Wah luar biasa nih, saya baru dengar nih. Jadi buat kalian nih yang mau kirim barang ke tadi Sumatera, Jawa Bali. Jawa, Bali, Sulawesi, Batam dan Balikpapan, cepat kepo ini ya, di podcast Ngebom ini nanti akan dikasih tahu sama Om Rendra kemana sih kalau menghubungi Expedingin. Oke. Apalagi Om? SP Dingin sendiri pernah nggak ngalamin tuh, ngirim-ngirim barang-barang yang non halal, terus Ada barang-barang kontroversi kah? ini Atau sebenarnya nggak boleh nih gue kirim, tapi ternyata customer ngirim ini. Ada nggak penolakan kayak gitu? Kita udah misahin sih sebenarnya Oke. antara halal dan non halal. Jadi unitnya memang terpisah karena ini memang kebutuhan, ya kan. Toh memang negara kita mayoritas Muslim, betul. tapi makanan non halal itu kan juga beredar di seluruh Iya. Indonesia. Namun balik lagi kita memperlakukan hal tersebut sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku. Oke, Gitu. berarti ada izin-izin khusus sendiri kak, khusus untuk daging-daging yang non halal ini. Untuk pengiriman nggak harus ada izin sih. Oke. Kita hanya memisahkan saja Memisahkan sesuai ya. dengan biar tidak terkontaminasi ya. sesuai dengan Aturan. dari badan halal. Oke. Itu Berarti- hanya memisahkan aja. Jadi boleh Expedingin ngirim yang non halal, ada juga ya dikirim ya. Ada Oke tuh buat kalian Terpisah. juga tuh. semua. Jadi tidak hanya yang halal, non halal juga dikirim juga tuh oleh Expedingin. Ya. Mantap. Betul. Jadi benar-benar one stop solution ya One stop solution. buat barang-barang yang dingin. Ya. Oke. Kira-kira mimpi besar apa nih dari Om Rendra di Expedingin buat kedepannya? Suatu yang apakah mau dibikin apa lagi kira-kira? Mimpi saya itu pengen menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Amin. Bukan Mantap. pilot lagi ya? Bukan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Contoh Expedingin juga sudah buka beberapa kota, ya kan. Kemudian nanti soon kita akan pikirkan kemajuan teknologi dan zaman pun ya kita akan pikirkan itu. Intinya impian besar saya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja dan bagaimana membuat style saya, berpikir saya dan kerja saya membuat manfaat bagi banyak orang. Mantap. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Om Rendra. Mimpinya betul-betul Betul.
apa namanya dari dan untuk umat gitu lah ya, mantap. Umat lagi nih. Jadi gue pribadi sih ngelihat perjalanan beliau ya, gue juga udah lama sih Kenal sama Om Rendra ya. Om Rendra. Emang gue dari sisi sales juga kan, gue mulai dari mungkin di ekspedisi sama di tahun 2000-an, Kang. Kayaknya ini mantan-mantan sales ya. Bisa jadi. Jadi Mantan sales terpaksa gitu ya. Jadi gue mulai terjun di ekspedisi itu sama di tahun 2000-an, dimulai dari sales, dididik dari situ, dan peluang-peluang yang sebenarnya itu gue bilang marketing ini ente tuh sebenarnya bukan sales lagi, Kang, lebih ke marketing yang menciptakan satu produk dan dijual sama si sales. Yes. Ya kan? Sama pemikiran dia, kalau ngeliat peluang sedikit jadi opportunity. Iya. Kan kalau lu jalan sama gue kan kayak gitu kan. Wah, nih gue akuisisi nih. Wah, semua memang diakuisisi ya. Karena gue ngeliat satu peluangnya. Mungkin beliau juga saat itu pas lagi nongkrong ketemu supir ya kan, dia ngobrol-ngobrol. Ada yang aneh. Iya, ada yang aneh. Mobilnya gimana-gimana. Iya. Ini satu peluang nih kan. Ini ya? Satu peluang dijabarin di manajemen dan di ACC, dan mulailah belajar di situ sampai di titik sekarang ya, bro ya. Betul. Makanya wah, gue bilang perjalanan. Kalau saya lihat di beberapa ini, memang yang main di cold chain ini belum banyak ya, Om Rendra ya. Kalau di ibu kota sebenarnya banyak. Banyak ya. Ya di ibu kota ya. Di daerah pun juga sebenarnya ada. Tapi mereka sudah segmented. Segmented ya. Cuma balik lagi, kita kan mau kemana arahnya ya kan. Ada yang sudah fokus untuk dunia industri perikanan. Ada yang fokus yang untuk penyimpanan dan distribusi. Ada vaksin juga. Nah, ada yang di bidang farmasi, ya kan. Nah, kalau retail yang kayak kami ini, ya mungkin 2 atau 3 lah. Ya belum banyak ya. Benar, 2 atau 3 perusahaan yang sudah berjalan. Namun ya balik lagi, demand-nya masih cukup tinggi, supply-nya masih cukup masih kewalahan. Ya. Itu hotel-hotel gitu ya Om ya. Ya. Hotel-hotel, resto-resto. Customer-nya adalah sektor horeca. Horeca ya. Hotel, restoran dan catering. Gitu. Termasuk kafe itu kan kita katakan restoran kan. Restoran. F&B. Oke. Peluangnya gede banget ya. Mantap. Jadi makin buat viewers nih ya, buat kalian ya yang tadi saya bilang bingung gitu ya cari ekspedisi yang khusus untuk dingin-dingin. Nah, ekspedingin tuh. Nah, kira-kira Om Rendra, kita minta di Ngebom ini kita biasa suka minta ada sedikit motivasi lah, atau kalimat-kalimat kata-kata mutiara. Kalau di bulan puasa tuh kan ada tuh setiap subuh kata-kata mutiara. Gue pengen tahu kata-kata edukasi lu ke anak-anak muda dan mungkin juga para pengusaha ya yang sedang berjalan sekarang lagi down, apa sih? Ya. Yang saran lah buat lu. Ya. Ya, untuk anak-anak muda ya yang mungkin baru lulus sekolah ataupun mau kerja, saran Om, kalian harus konsisten, tanggung jawab, sopan santun. Itu adalah modal pekerjaan kalian untuk bisa dipercaya banyak orang. Itu modal entrepreneur ya. Dipercaya dulu ya. Iya. Teknis di lapangan tinggal menyesuaikan. Yang penting tanggung jawab, sopan santun, ya kan. Nah, itu perlu ditonjolkan. Yang kedua, jujur yang pasti. Jujur. Yang kedua, jadi sales kayak beliau-beliau ini. Oh enggak ya? Ya. Jadi gue balik lagi ya, kalau gue kan jiwa-jiwa sales ya Kang. Gue pengen kita collab nanti. Kebetulan gue juga lagi tertarik dengan pengiriman food ini. Mungkin nanti kita ada kerjasama kali ya. Iya, boleh. Kita namanya apa? Om Dingin. Om Dingin. Hampir gue ngomong tadi. Ternyata udah diomong duluan. Om Cool bisa juga kan? Cool. Iya. Gambarnya begini nih ya, lagi. Oke. Ya itu bisa jadi. Bisa ya. Bisa karena jadi, kan supply-nya kan masih kecil kan. Nggak tutup kemungkinan Om Cool ini bisa ngebantu supply ya. Betul. Walaupun collab sama beliau. Pasti. Oke, terakhir deh Om Irwan, silakan. Baik, buat kalian yang terus setia untuk nonton Ngebom ya, pantengin terus Ngebom ya. Nanti untuk menghubungi ekspedingin gimana Pak Om?
Apa Ya. yang bisa dihubungin, di mana ada IG-nya kah, atau nanti kita masukin IG-nya di sini ya, dan kontaknya di sini. Jadi kalian bisa langsung tuh. Jadi buat kalian terus pantengin terus Ngebom. Setelah ini nanti banyak ya Om Imam ya, tamu-tamu, narasumber-narasumber yang ciamik-ciamik. Ya. Oke. gitu. Satu lagi. Oh apa? Sebelum terakhir, ya kan, saya mau sampaikan sedikit. Siap. Menutup dengan sedikit pantun. Wah, bilang cakep gak nih? Jangan, pendek soalnya ini. Gitu. Iya. Cukup pendek, tapi ini bermanfaat bagi banyak orang. Biarkan salju yang beku, jangan hatimu. Biarlah SP dingin yang maju untuk bawa bisnismu. Harus mau cakep, tapi udah di luar. Nah, itu bukan cakep, itu kayaknya puisi deh. Bukannya pantun ya. Luar biasa. Ini sebenarnya terobsesi dari anak muda waktu itu. Oh iya. Lagi patah hati. Tapi kalimatnya cocok dengan bisnisnya Om Rendra. Nah, Ya bagus ya nih. karena waktu itu ada ya di dunia kerja itu kan kita kan ada staff yang masih muda-mudi, curhat sama atasannya. Kalau Om Imam biasa mencairkan hati perempuan-perempuan yang bersih. Jadi kita sebagai owner atau sebagai BUD itu kan ngeliatin karyawan yang lagi belok dikit kan kelihatan Iya, kerjaannya iya, nggak iya. fokus kan. Kenapa lagi risau kan gitu. Iya. Ya, Di situ Pak, masuk ya. ada apa? Kok kerjaanmu jadi agak lelet? Nah, kan kita bisa ketara ini. Oh ini ya dia cerita. Oh, oke. Lama-lama tak bikin pantun ya itu tadi. Wah, luar biasa. Oke, ditutup. Om Irwan, makasih. Thank you buat semua yang sudah pantengin Ngebom. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi baru buat kalian ya. Mudah-mudahan terus pantengin terus di Ngebom. Ngobrol enak Ngobrol bareng. enak bareng Om. Om.